Sound. Kalau untuk ketemu sama komisioner itu memasukkan surat terlebih dahulu, itu pun punya jejak, tidak bisa ketemu langsung. Oh gitu. Ya. Oke, kamu ulang. Ini. Ya, atas di sini. Oke. Tanda terimanya Nomor rumah baik. Ditunggu ya Pak. Oh, ya. Saya nanti dibuatin tanda terima. Oke, oke. Ditunggu di sana aja. Oke. Di WA aja Pak ya. Iya. Karena masalahnya barangnya belum ada di. Bapak yang mau konsultasi yang mana Pak? Ya. Mari. Yuk. Ya. Buka aja tadi. Itu maskernya turunin aja. Gitu. Ya, dengan Bapak Haji Asam Triasa Dari Kalimantan Tengah. Tengah, Roteng, Asam Triasa dari Kalimantan Tengah. Ya, betul. Kabupaten Katingan untuk memeriksa pekerjaan jalan yang saya buat itu. Apa yang terjadi dari hasil pemeriksaan restoran? Di situ ada pelanggaran prosedur katanya dalam pembentukan badan kerjasama antar desa. Kemudian pelanggaran prosedur dalam penyediaan sarana dan prasarana. Ya, artinya disuruh kepala 11 kepala desa itu untuk mengembalikan uang yang sudah terbayar ke saya. Nah, apabila dalam jangka waktu 60 hari uang itu tidak dikembalikan ke kas desa, maka akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum, itu kan? Ya, berjalanlah ini proses hukumnya berjalan. Gugatan wan prestasi saya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kosongan. Artinya SPK yang diberikan kepada mereka pada saya itu adalah sah dan mengikat secara hukum. Nah, kemudian meminta untuk kepala desa untuk membayar sisa pembayaran yang belum terbayar. Nah, kemudian mereka banding kemarin. Ketika banding, putusan pengadilan tinggi pun menguatkan putusan negeri Kosongan. Artinya hukum mereka untuk membayar sisa pembayaran yang belum mereka lunas kepada saya. Ya, nah mungkin ini ada aktor intelektual di belakang kepala desa ini, sehingga Kejati Kalteng pada tanggal 19 Juli menetapkan saya sebagai tersangka. Saya sempat dipanggil 2 kali sebagai saksi. Nah, kemudian kita ajukan pra peradilan waktu itu pada tanggal 19 Juli 2021. Kejati Kalteng tidak mengakui bahwa ada penetapan tersangka. Oke, itu berjalanlah kasusnya terus. Iya, tidak bisa dijadikan objek katanya karena belum ada penetapan. Waktu itu ada press release-nya, makanya kita siapkan semua berkas ini. Ya, ada press release Kejati Kalteng di situ. Ya, makanya kita semua berkas kita siapkan ini, makanya kita datang sini. Ya, kemudian berjalanlah. Jadi yang menjadi tumbal hasil dari keterangan kepala desa di Kejaksaan Tinggi Palangkaraya bahwa pekerjaan itu dipaksa oleh camat. Padahal kapasitas camat itu sebagai fasilitator tidak berhak untuk memaksa dan segala macam itu dengan kepala desa. Nah, karena di sini menurut hemat kami ini terjadi konspirasi yang dilakukan oleh Kejati Kalteng dengan Pemda Katingan. Nah, jadi dari awal lah ini. Begini, saya dulu kan tahun 2020 diperintahkan oleh 11 kepala desa di jalur Sungai Senamang
untuk membangun badan jalan, mengerjakan badan jalan, gitu kan. Nah, setelah selesai saya bangun, kita ambil kronologi singkatnya ya Mbak ya. Setelah selesai saya bangun, dalam perjanjian di SPK surat perintah kerja itu mereka membayar per tahap. Dan sebesar jadi ada 3 tahap. Tahap pertama 40%, tahap 2 40%, tahap 3 40%. Jadi untuk tahap pertama setelah pekerjaan berjalan sudah mereka bayar. Tahap 2-nya dari 11 desa itu ada yang bayar, ada yang tidak. Kemudian untuk tahap 3 sudah selesai pekerjaan, hanya 2 desa yang melunasi pembayaran atas pekerjaan saya itu. Nah kemudian saya hubungi secara kekeluargaan bagaimana kalau pembayaran selanjutnya. Nah dari situ mereka sudah mulai ini, artinya mulai kurang merespon lah, dengan berbagai macam alasan. Nah, setelah saya lihat seperti itu, pada tahun 2021 bulan Februari tanggal 2, karena kami dapat informasi dari itu sistem informatika di Kemendes itu bahwa untuk pekerjaan seolah-olah sudah terbayar gitu loh. Nah, sudah terbayar. Saya laporkan ke Kejati Kalteng pada tanggal 2 Februari tahun 2021. Tanggal 2 Februari 2021 saya melapor ke Kejati Kalteng. Nah, setelah saya melapor ke Kejati Kalteng, tidak ada tindak lanjut. Saya menanya, ya saya laporkan dugaan korupsinya mereka kan, dari 11 kepala desa itu, dan 9 kepala desa yang tidak bayar. Kalau 2 kan sudah membayar lunas sesuai dengan surat perintah kerja, sesuai dengan apa yang dijanjikan di situ. Kemudian karena saya lihat tidak ada tindak lanjutnya dari pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, saya ajukan gugatan non prestasi pada tanggal 28 Februari 2021. Nah setelah itu, setelah saya mengajukan gugatan non prestasi, sebelumnya kita dipanggil untuk mediasi dulu. Ya, jadi ketika masalah ini saya ajukan karena hukum, ada salah satu jaksa dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang ditarik oleh Bupati Katingan untuk menjadi kabak hukum Kabupaten Katingan. Menjadi kabak hukum di Kabupaten. Begini, saya dulu kan tahun 2020 diperintahkan oleh 11 kepala desa di jalur Sungai Senawang yang untuk membangun badan jalan, mengerjakan badan jalan, kan. Nah, setelah selesai saya bangun, kita ambil kronologi singkatnya ya Mbak ya. Setelah selesai saya bangun, dalam perjanjian di SPK surat perintah kerja itu mereka membayar per tahap. Dan sebesar jadi ada 3 tahap. Tahap pertama 40%, tahap 2 40%, tahap 3 40%. Jadi untuk tahap pertama setelah pekerjaan berjalan sudah mereka bayar. Tahap 2-nya dari 11 desa itu ada yang bayar, ada yang tidak. Kemudian untuk tahap 3 sudah selesai pekerjaan, hanya 2 desa yang melunasi pembayaran atas pekerjaan saya itu. Nah kemudian saya hubungi secara kekeluargaan bagaimana kalau pembayaran selanjutnya. Nah dari situ mereka sudah mulai ini, artinya mulai kurang merespon lah, dengan berbagai macam alasan. Nah, setelah saya lihat seperti itu, pada tahun 2021 bulan Februari tanggal 2, karena kami dapat informasi dari itu sistem informatika di Kemendes itu bahwa untuk pekerjaan seolah-olah sudah terbayar gitu loh. Nah, sudah terbayar. Saya laporkan ke Kejati Kalteng pada tanggal 2 Februari tahun 2021. Tanggal 2 Februari 2021 saya melapor ke Kejati Kalteng. Nah, setelah saya melapor ke Kejati Kalteng, tidak ada tindak lanjut. Saya menanya, ya saya laporkan dugaan korupsinya mereka kan, dari 11 kepala desa itu, dan 9 kepala desa yang tidak bayar. Kalau 2 kan sudah membayar lunas sesuai dengan surat perintah kerja, sesuai dengan apa yang dijanjikan di situ. Kemudian karena saya lihat tidak ada tindak lanjutnya dari pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, saya ajukan gugatan non prestasi
pada tanggal 28 Februari 2021. Nah, setelah itu, setelah saya mengajukan gugatan uang prestasi, sebelumnya kita dipanggil untuk mediasi dulu. Ya. Jadi ketika masalah ini saya ajukan karena hukum, ada salah satu jaksa dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang ditarik oleh Bupati Katingan untuk menjadi kabak hukum Kabupaten Katingan. Menjadi kabak hukum di Kabupaten. Saya tidak hadir. Penetapan tersangka ini menurut saya kurang, inilah ada kejanggalan lah dari Kejaksaan Tinggi Palangkaraya Kalimantan Tengah. Nah, karena ada kejanggalan, menurut saya unsur yang untuk menetapkan saya sebagai tersangka juga belum memenuhi syarat kalau menurut saya di situ. Hanya hasil keterangan dan hasil ekspos yang tanggal 19 Juli itu saja, sehingga kita ditetapkan lagi. Makanya saya sampai dimanapun saya mau minta keadilan, artinya meminta keadilan, minta perlindungan. Hari ini saya dipanggil panggilan ketiga di Palangkaraya ini, di Kejaksaan Tinggi. Saya nggak hadir lagi. Saya melapor ke Komisi Kejaksaan juga, saya melapor ke Jaksa Agung juga ini. Ada saran juga dari teman-teman, coba ke Komnas HAM, kata mereka kan. Ya, kita mencari keadilan. Itu kita sudah bawa berkas gimana petunjuk selanjutnya supaya perkara ini kita maunya terang benerang gitu loh. Siapa aktor intelektual di belakangnya ini. Ini yang mau kita dan hak pembayaran tuntut. Ya, saya menuntut hak saya itu. Saya menuntut hak. Saya sudah rugi ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini saya juga bingung itu. Proses hukumnya seperti apa itu ya? Dari mana akal mereka itu? Orang rugi dituduh korupsi. Kan seolah saya ini ikut serta korupsi dalam pemikirannya mereka itu, adalah asumsinya mereka. Nah itu, ini yang saya tidak terima dan sangat janggal. Melanggar hak asasi saya. Ya, ini bisa melanggar hak asasi kalau menurut saya itu. Ya. Ini. Iya. Ya, betul. Masih menunggu. Masih. Ada dampingan hukum. Ya. Iya. Tidak. Ya. Ya. Ya, Bu. Oh iya, ya. Ya, betul. Habis melapor ya Pak? Ya. Melapor ke Komnas HAM. Ya, tadi saya juga ada melapor ke Komisi Hak Asasi Manusia tentang terkait dengan penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh Kejati Kalimantan Tengah. Karena menurut saya dalam hal ini penetapan tersangka itu sangat janggal dan tidak masuk akal menurut saya. Makanya kami tetap berjuang mendapatkan keadilan. Ya, kita tetap berjuang mendapatkan keadilan. Termasuk mendapatkan hak Bapak ya? Ya, saya termasuk mendapatkan hak saya juga. Wah itu. Ya.
saya akan perjuangkan hak saya. Karena dalam hal ini saya sudah rugi, tetap tersangka lagi. Inilah yang terjadi. Terima kasih. Saya sudah menyampaikan laporan ke Komnas HAM yang mana sudah ada tanda bukti tanda terima dan diminta oleh pihak Komnas HAM itu 10 hari ke depan itu dilihat agendanya bisa ditanyakan. Ini nomor agenda di Komnas HAM itu 141275.